kristal ada mengandung bahan yang bisa meningkatkan imun. Kita angkat itu yang kita shoot video, kemudian ada pasien COVID. Nah, tinggal kita menghubungkan antara jambu kristal dan pasien COVID. Bagaimana copywriting-nya kita mainkan di video kita. Jadi maksud copy itu kan sama orang yang, maaf nih, kalau copy itu hubungannya dengan misalnya kebugaran badan. Kayak gitu kan dengan senyum, dengan bangun pagi-pagi itu dengan nah itu teknik pengambilan video saja sih sebenarnya. Nah, setelah itu baru kita edit. Nah, itu di KineMaster. Kembali ke KineMaster dasar. Kalau untuk KineMaster kita afirmasi sendiri. Wah, Kang ini mudah, harus pecet-pecet saya bisa. Oke, itu yang harus kita tunjukkan dulu. Gampang, pokoknya gampang, Bu. Ibu nggak usah khawatir, walaupun ya hari saya usianya udah sekian, nah nggak ada ya kayak gitu. Ibu tinggal, Kak Mas Ari, saya bisa. Saya ini walaupun agak jeredek sedikit, tremor nggak masalah. Yang penting kita niatkan belajar. Ibu gabung di sini aja udah luar biasa gitu. Dan ini bisa jadi contoh kalau ada anak-anak muda yang malas. Nih di grup kami ada yang usianya 50 sekian tahun aja bisa, masa kamu yang 32 tahun bisa kan seperti itu. Nah, jadi membantu. Oke, kembali ke KineMaster. KineMaster itu adalah satu aplikasi yang khusus diperuntukkan untuk smartphone. Rata-rata semua sekarang HP yang monokrom, kemudian monoponik sekarang udah digantikan dengan HP yang Android apapun mereknya gitu kan. Dalam hal ini mungkin ada yang mengalami nggak pada saat waktu diinstal itu nggak bisa diinstal. Nah, kalau ada yang mengalami, nanti ada di kelas sendiri dengan saya. Itu nggak apa-apa. Nanti saya turunkan versinya, kemudian saya simpan, saya akan minta data smartphone yang digunakan apa. Kemudian ada yang sudah pasang, kemudian mau buka, ada dua pertanyaan, antara males dan belum mau. Jadi install, saya tanya udah dicoba? Belum, karena memang satu belum nonton video tutorialnya, atau nggak puas Mbak Rizky kalau nggak Mbak Rizky sendiri yang nalung di depan kamera ini nah ada juga seperti itu mungkin ya. Nah kalau mungkin sekarang tidak dipersiapkan dengan 2 HP. Kalau sekarang dipersiapkan dengan 2 HP, kita bisa langsung praktek. Satu untuk nge-zoom atau game it, yang kedua mudah ibu langsung praktek bisa. Nanti kita bisa berbagi layar bagaimana cara dari pertama buka, kemudian bagaimana memulai edit video seperti itu. Kira-kira sudah siap mau praktek? Kalau mau praktek boleh silahkan siapkan 2 kamera, 2 HP kalau sudah. Kalau belum ya saya mau berbagi juga nanti bunda ibu-ibu lupa gitu kan, lupa isi gitu aja. Oh ini ya kayak kita enak banget nalung nah gitu. Kalau nggak praktek saya khawatir gitu. Oke, jadi sebelum kita lanjutkan Mbak Rizky, dari berapa nih yang masuk nih? Pak Beni, kemudian ada Mbak Yusrin, Mbak Riri sama Ibu Alfi. Boleh produknya perkenalkan, punya produk apa? Monggo bisa dari Bu Alfitri, bisa diperkenalkan produknya. Di unmute dulu. Ibu, ya silakan. Mungkin sinyalnya kurang bagus. Sudah di mute sih. Ya? Sudah di unmute. Sudah. Bu Al, bisa dengar suara saya? Atau bisa Pak Beni dulu, monggo nggak apa-apa. Oh ya, Pak Beni ini luar biasa. Luar biasa. Pak Beni? Iya, salam kenal Pak Beni. salam kenal. Ini sebenarnya sih ada produk temen itu jam kayu. Jadi dari kayu mahoni itu dibuat jadi jam atau ukiran gitu. Nah, jam tangan ya Pak? Jam dinding. Ya? Jam dinding. Oke.
Itu waktu sebelum pandemi sih bagus penjualannya, tapi setelah pandemi dia emang agak susah dan dia memang belum didigitalisasi gitu. Oh, Makanya nih uh, tadi juga ketemu ngobrol ya, nah, kita bantu sharing. Jadinya nanti saya yang di digital edit. marketingnya. Oke, siap. Nanti mungkin Pak Benny kita akan lebih banyak berkomunikasi nanti tentang apa ya? Kalau kita mungkin dari editing ya, karena digital nanti bagaimana cara ngambil produk, shoot produk gitu ya. Siap. Jam dari kayu ya. Iya. Oke. Bisa dikasih gambaran produknya itu seperti apa? Maksudnya jam yang bulat atau yang model-model kuno seperti itu? Ya, jadi kayak kayu mahoni itu dipotong gitu, jadi tebal 5 cm gitu, diameter 40-an, ada yang diameter 30 gitu. Terus nanti dibikin pakai laser gitu. Jadi sesuai dengan itu ya, sesuai dengan diameternya lingkaran pohon ya. Iya, betul. Oke. Jadi ini nggak bulat persis, jadi memang nggak beraturan itu. Jadi uniknya di situ sih. Gitu. Betul. Bentuk dari kayu. Iya. Itu kalau di luar negeri tuh bisa harganya lumayan, bisa 4 jutaan gitu. Karena lihat di online gitu luar negeri lumayan. Kalau di sini masih murah. Harganya juga masih gelap sebenarnya. Karena itu kan lebih ke kreativitas ya. Betul. Kalau orang di Indonesia, saya rasakan sendiri soal kreativitas memang belum bisa nerima Bang Benny. Iya. Bisa menghargai sebuah kreativitas. Wah, saya bosan mau masarin di Indonesia itu harga saya 100 ke bawah, berat banget. Begitu saya kirim ke luar negeri, itu 300.000, 100.000 nggak nawar. Iya. Tapi memang dia malah juga nyaranin gitu, kalau bisa punya jalur ekspor, dibilang ekspor aja katanya. Secara produk siap katanya. Betul. Itu tinggal nanti kontinuitas produk aja gitu. Kalau saya sendiri link ada. Kalau nanti kita bicarakan di belakang. Kalau misalnya butuh yang jalur-jalur. Kalau ekspor sih enggak, tapi kita jual ke luar negeri. Belum ekspor. Dalam kalimat ekspor itu kalau produknya kontinu dan besar. Tapi kalau misalnya satuan hanya 10, 20 gitu, insya Allah bisa. Kita ikut. Bisa. Siap. Ya, terima kasih Bang Benny. Nanti kita lanjut. Yang penting Bang Benny tugasnya di bagian digitalisasi produk atau digitalisasi promo produknya. Nanti kita bahas di situ dulu. Contoh bahannya nanti kita gabung. Oke, Mbak Ari. Boleh? Monggo Mbak Riri, bisa dilanjut mungkin memperkenalkan produknya. Mbak Riri, produknya apa? Saya ya. Ya, salam kenal sebelumnya Mas Ari, Mbak Rizky, makasih. Saya tuh produknya apa ya? Jadi itu saya jasa sih sebenarnya. Pengen jualan jasa. Selama ini kan saya nulisnya itu ada buat kayak balai pustaka, terus kadang-kadang juga orang ngasih job untuk bikin artikel yang untuk dipublish atau bikin apalah segala macam. Nah, saya tuh lagi berpikir mau ngembangin selain jasa nulis itu, saya juga pengen bikin desain. Kan kemarin belajar Canva ya sama Mbak Rizky dan timnya dan sebagainya sih, ada beberapa ini juga sih. Nah, terus saya pengen ngembangin, saya bikin kayak jual album foto, album kenangan gitu. Album kenangan nanti isinya macam-macam hal-hal, pokoknya intinya buat dia pribadi atau buat kado gitu. Nanti selain ada narasinya, saya bisa bikinin kayak cerita-cerita pendek, saya juga bisa bikinin desainnya gitu. Ceritanya sih gitu. Gimana tuh kalau kayak gitu? Oke, ya ini Kak Ari belum on ya, sebentar. Berarti kalau Mbak Riri ini, Mbak Riri berarti sekarang masih seperti percetakan gitu ya Mbak Riri?
Bukan cetakan sih, lebih ke jasa aja. Jadi saya memang nulis gitu kan. Jadi selama ini sih nulis, tapi sekarang pengen ngembangin juga, selain nulis juga pengen bikin apa sekalian desainnya dengan Canva. Kan kemarin insya Allah belajar gitu kan. Nah pengen itu nanti bikin kayak semacam album kenangan. Jadi selain narasi kayak ada cerita-cerita, cerpen-cerpen cerminnya dari cerita aslinya orangnya, juga nanti ada desain-desainnya dari foto-foto dan sebagainya gitu. Tanya seperti itu sih. Itu bentuknya gimana, Mbak? Soft file gitu kita share-nya? Ya, Oh, soft soft file aja. file. Oke. Ya nanti kan kalau pakai Canva kan bisa pakai video selain foto-foto, terus nanti bisa dikombin sama tulisan-tulisan gitu kan. Nah, iya jadi kemarin udah bikin beberapa Bagus. ininya, beberapa prototype, apa sih prototype ya, udah bikin beberapa ini contohnya. Pengen itu gimana ya cara Ah, supaya bisa dipakai enak gitu. oke. Eh, izin apa ya? Ya, nanggepin aja ya. Mungkin kalau saran nanti karena kalian sama ini udah pengalaman banget di tulis menulis. Kalau menggambar, kalau menggambar, Enggak sih, cuman ngedesain pakai Canva. Emang sebenarnya passion sih ke sana, cuman kan ilmunya baru dapat sekarang nih. Biasanya kan pakai desainer, saya bayar desainer. Nah, sekarang kan udah belajar dari Canva nih, dikit-dikit nih. Insya Allah sih merasa kalau pelajarin terus, insya Allah sih bisa gitu kayaknya sih mudah-mudahan. Nah, pengennya nanti dikembangin. Jadi kalau dulu tuh ada orang jualan tuh apa sih kayak buku-buku apa sih dia bikin foto-foto disusun-susun dijadiin album. Nah saya pikir saya punya nilai plus, saya bisa bikinin kayak semacam cerpennya atau bikin apalah narasinya gitu kan. Pengennya sih gitu. Jadi tapi kan itu nggak mudah karena pertama itu bukan hal yang prima gitu, kebun prima kan bukan, terus orang juga mungkin banyak yang bisa desain, terus juga banyak juga orang yang punya foto-foto mereka susun sendiri gitu gimana ya. betul. Hmm. Kalau saya sendiri sebenarnya penulis bukan sih Mbak, tapi saya suka dengan kebetulan kan saya main di anak usia dini juga ya, anak usia dini, kemudian saya bikin tulisan, kemudian saya bikin gambar-gambar kartu sederhana dengan aplikasi Ibis Paint. Kalau mau gambar dari awal tuh pakai alat gambar digital, kemudian masukkan ke Canva dan jadi edit di Canva. Nah, saya sendiri metik dari Mbak Riri tadi, saya bikin buku juga Mbak, tapi bentuknya pop up. Karena kalau bikin buku biasa itu sudah banyak yang ya isinya kompetitornya banyak. Penulis juga kalau di Indonesia, maaf nih bukan apa-apa, saya juga pernah nulis juga. Penghargaannya tidak seperti kalau kita tawarkan di luar negeri. Nah, saran saya, Mbak Riri coba tulisan-tulisan yang pernah ada gitu kan, dibahasakan. Kemudian nanti bikin dengan dua bahasa, Indonesia dan Inggris. Kemudian Mbak Riri bisa buka salah satu website. Oke, nanti boleh kita lanjut ke grup ya. Boleh. Yang menulis nanti saya kasih link. Coba deh daftar di sini. Masukkan, mendaftarnya free, bikin tulisan itu di situ. Tapi nanti by produknya disesuaikan dengan katalog. Misalnya kita milih katalog apa nih? Oh, saya kepingin untuk sekedar untuk children, edukasi atau story. Pilih aja di situ. Nah, jadi masukin, berkali-kali masukin, Mbak. Jangan bosan. Saya itu mencoba 100 kali baru diterima. Oke. Sebenarnya gini Mas Ari, saya lebih kepengennya sih juga jualan itu jualan jasa mendesain dan menuliskan album buat orang. Jadi mereka mungkin ada kebutuhan pribadi, ulang tahun pernikahan, pengen kasih kado, atau ada riwayat hidup orang tuanya yang mau dikenang sama keluarga. Mereka bisa disusunin fotonya. Saya pengen jualan itu sih sebenarnya, untuk yang saya rasa pengen banget saya jalanin gitu untuk saat ini. Karena nulis kan emang sih itu udah ada ininya sendiri gitu. Saya sih nulis berdasarkan pesanan aja Mas, nggak berdasarkan ini. Kalau ada yang pesan tulisan baru saya ladenin kalau tulisan. Tapi kalau untuk gitu ya? ini
Baru saya pikir saya bisa nawarin jasa ke orang, ayo siapa yang mau saya bikinin album kenangan, buku kenangan gitu, kayak semacam kayak gitu. Itu gimana? Oke. Kalau buku kenangan tampilin saingannya nanti kita, kalau saya hitung-hitung mahalnya nanti dipercetakan. Buku sih Editing dimasukkan itu juga bukan. File aja sih nggak dicetak jadinya. Pakai video-video nanti segala macam gitu. Oh, cuma nanti Mas Ari kasih saya jawab. Kalau nanti boleh ini Mbak, itu produknya bentuknya apa ya? Putus ya. Kalau seperti itu munculnya berarti dua aktif Mbak, buatkan dalam bentuk bumi digital. Kemudian nanti tawaran siapa seperti terus jaringannya Kak ya, mungkin kurang yang dibuka terus ada fotonya, enggak dibuka, ada sesuatu yang berdiri, sesuatu yang bergerak, sesuatu yang pop up. Suara saya putus-putus ya? Iya. Halo? Suara ya. Sudah bagus belum? Iya. Sudah. Oke, bisa diterima? Oke, saya ganti tadi pakai wifi-nya hotel, jadi mungkin agak jauh dari itu. Oke. Nah, seperti itu. Ada album digital yang kita tawarkan. Tapi ada di satu sisi digital itu bisa, kalau misalnya tidak disimpan filenya atau tidak dititipkan di memori cloud atau misalnya disimpan di YouTube, itu nggak ada yang tahu gitu loh. Ditawarkan dua, satu dalam bentuk digital, dua itu dalam bentuk fisik. Oke. Tapi penampilannya kita bikin beda. Kalau hanya sekedar buku album, dilihat ya cuma foto doang, ini mah saya punya gitu. Kasih yang sesuatu yang berbeda. Bentuknya kayak buku pop up. Tulisannya ada, begitu dibuka ada desain kanvanya masuk, desain pop up-nya masuk, tulisannya masuk, dibuka kita ada yang berdiri set, ada yang bergerak-gerak gitu kan. Cukup 2 halaman semua albumnya masuk gitu kan. Nah, ini bentuk fisiknya contoh, ini bentuk. Nah, kalau sudah jadi bentuk itu semuanya dibuat di tinggal diedit. Iya. Satu, ngedit untuk editing penataan foto-foto yang kita tawarkan. Yang kedua adalah editing produknya. Jadinya seperti apa? Slide aja modelnya. Mungkin itu sih dari saya masukannya. Oke. Siap. Oke, makasih Mbak Ari. Alhamdulillah. Selanjutnya mungkin Bu Alfi sudah bisa on ya? Bisa menyampaikan produknya? Bu Alfi terkendala di mic Pak ya? Iya, padahal udah nggak mute. Oh, ini malah di mute. Nah, enggak, udah dibuka ya. Bu Alfi mungkin Bu Alfi pakai headset mungkin, karena mungkin speaker HP-nya mungkin nggak bagus. Coba pakai headset Bu, pakai headset saja. Ada Bu Alfi? Oke, kita ke Mbak Yusrin dulu. Mbak Yusrin on. Assalamualaikum Mbak Yusrin. Bisa unmute dulu mic-nya. Oh iya, maaf. Okay. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau saya produknya, ya baik. Kalau saya produknya insya Allah kain ekoprint ya, ekoprint dan dan pengembangannya lah. Cuman masih belajar, makanya pas ada ini editing video sekalian ikut biar bisa buat promosi ke depannya insya Allah. Siap, mantap. Saya boleh tanya Mbak Yusrin? Ya. Ekoprintnya itu dry atau cool?
Prosesnya dingin atau proses panas pembuatannya? Oh, saya yang itu. Kalau dikukus itu masuk panas ya mungkin ya? Itu masuknya panas. Kalau yang model kering itu kan misalnya Kering. kain ya, kain atau kerudung kemudian kita cari apa ya, corak-corak daun atau yang pas gitu kan. Nah kemudian habis itu hanya Iya, kain hanya sih. ya modelnya dikukus kan. Kalau yang kering itu dipukul Mbak. Iya, saya yang dikukus. Nah kalau yang dikukus itu Dikukus, basah. kalau saya dikukus. Kalau yang kering itu kan dipukul, kemudian nanti Iya. jiplak kan, ya Jemur. di kain. Halo, tes. Belum. Tes. Oh, ya alhamdulillah Tes. Bu Alfi sudah bisa Ya, Bu Alfi sudah bisa. Nggih. Kenapa kendalanya Ibu? Oke, sebentar nggih. Iya, Luar ini biasa. barusan pakai headset. Oh, Pinjam Nah, headset iya. dulu. Soalnya saya lihat speakernya kayaknya punya Ibu tadi kurang respon. Oke, saya kembali lanjutkan Mbak Yusrin ya. Iya. Nah, Iya. kalau nanti sudah memproduk, kemudian dengan pengembangannya semuanya dicoba dari model kukus yang kain digelar, daun ditaruh, kemudian dikasih plastik digulung gitu dah. Iya betul. Kemudian dikukus dah, kemudian nanti ada pewarnaan lagi dengan kulit bawang. Iya bisa, betul. Ya, saya juga bikin soalnya Mbak. Nah kemudian kalau saya lebih suka yang basah, dalam artian kita punya beberapa varietas tumbuhan di Indonesia luar biasa banget. Mbak Yusri biasanya pakai apa daunnya? Yang ada di sekitar aja sih, yang ada kebanyakan di Ambon. Apa Mbak? Dari Ambon ya, luar Iya, biasa. ada Kasih 2 tepuk orang tangan dari semangat Ambon. deh. Luar biasa, saya kasih semangat dari sini. Ayo, apa yang bisa kami bantu di teman-teman di Ambon sana? Boleh, silakan tanyakan saja. Siap, insya Allah. Ya, nah itu. Saya lebih sering pakai daun Vitex Legundi. Oke, keren. Itu getahnya bertahan lama. Kemudian klorofilnya tidak gampang lepas. Saya tahu itu. Alhamdulillah. Pas pemilihannya pas. Cuman kelemahannya itu pada saat nanti dijemur warnanya luntur. Jadi kayak ada turun-turun gitu dah. Oh iya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau bertahankan corak rangka daunnya itu agak susah, Mbak. Jadi tetap dia nyampur nanti dengan teman-teman yang lainnya. Nah, kalau kita modelnya kita model pukul, itu rangka daunnya dapat, ya. Kemudian kelemahannya bukan pada penjemuran, tapi pada saat nanti pencucian pertama setelah kita jadikan kerudung, kain atau baju atau apa. Nah, pencucian pertama kalau tidak hati-hati itu luntur. Kalau di Ecoprint sudah produk apa Mbak? Boleh tanya. Masih baju sih, baju. Okay. Baju sama topi. Oke. Saya kasih ide boleh? Silakan. Harus dong. Oke. Terima kasih banget. Ikonnya Ambon apa? Itu cengkeh. Kalau dari tanaman cengkeh. Iya, kalau dari hewan? Atau budaya? Apa ya? Kakak tuh. Ya? Dari budaya. Misalnya batik ada nggak? Batik ada. Oke. Bentuknya seperti batik apa? Ada. Tangan. Apa tadi cengkeh ya? Nah, cengkeh. Kalau sama memang iya, cengkeh. Ya. Cengkeh sama pala itu dicoba aja. Kalau cengkeh nanti dibikin bisa. Maksudnya daun cengkehnya bisa. Hati-hati dengan kandungan minyaknya ya. Kandungan minyaknya akan sedikit mengganggu dalam proses pengukusan nantinya, akan berminyak gitu. Dan itu biasanya akan mempengaruhi warna kain yang putih yang tadinya kita udah dapat nih
udah dapat kain putih dikasih daun cengkeh nanti digulung gitu kan. Pada saat dimasak minyaknya berpengaruh, daunnya tidak bentuk daun, Iya. bisa dikatakan gagal. Tapi kegagalan itu kalau coraknya kita susun, misalnya nih ya, kita bikin rapet terus kita bikin bentuk apa, itu bisa. Dari kelemahannya daun cengkeh itu bisa. Jadi saya lihat nih, saya pernah daun cengkeh saya coba, ini kenapa luntur, bentuk daun nggak sama sekali gitu. Apa penyebabnya? Kemudian saya lihat, tapi kalau jadinya coraknya bagus gini-gini, dia akan ada corak-corak apa pecah terus apa ya luntur gitu, bagus nih. Walaupun ada pembatasnya, mungkin bisa dibikin. Akhirnya saya coba bikin candi, Mbak. Saya kasih garis-garis, saya bikin candi, saya tutupi dengan daun cengkeh, saya apa namanya, saya kukus. Begitu saya buka, alhamdulillah jadi gambar candi, tapi ada coraknya daun cengkeh. Keren. Nah, jadi ini kan, ini sudah jadi ya, sudah jadi begitu dikukus ada permasalahan lagi. Candinya itu gampang luntur. Oke, berarti pengikatnya kurang. Saya tambahkan apa namanya? Sebentar, bukan kaporit. Tawas. Tawas itu pengikat ya. Nah, kalau tawas kita gunakan misalnya 1 formula, nah untuk daun cengkeh saya gunakan 3 formula. Gigit itu. Gigit apa mengikat ya lumayan. Nah, nanti tinggal gosoknya hati-hati. Gosok pertama harus pakai lilin. Tuh. Jadi biar pada saat menjual itu kelihatan mengkilat gitu kan. Nanti kalau mereka yang apa gosok tidak luntur. Nah, teknik syutingnya berhubungan dengan teknik syuting nih sekarang. Teknik syutingnya dari mulai berangkat dari rumah diusahakan ngerekam sendiri. Assalamualaikum teman-teman. Aduh videonya nggak saya hidupin dari tadi ternyata. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau hunting daun ya. Oke. Nah, kemudian shooting kaki pakai sepatu jalan dah 10 detik aja. Kemudian di tengah jalan berhenti megang daun, set syuting. Bagus nih, set syuting, diambil cara syutingnya nanti kita kasih tahu deh pada saat pelatihan yang besoknya. Klik bagus, sampai ke tengah, sampai nemu daun, sampai metik, sampai pulang. Itu untuk promosi awal sebelum jadi proses ya, sebelum diproses di pembuatan ekoprint. Karena kalau pembuatan ekoprint jangan di-shoot total, nanti ketahuan dapurnya ya. Rahasia. Rahasia dapur. Ya, saya juga nggak kepingin tahu, saya udah bisa soalnya. Kemudian Sudah pakar. Belum sih, tapi saya masih terus explore asiknya di mana sampai nemu yang bagus gitu kan. Nah, kemudian kalau sudah tinggal disimpan videonya kalau misalnya belum mau diedit. Nah, asiknya Kidmaster waktu habis nge-shoot kemudian capek di hutan nggak perlu pulang, langsung duduk di bawah pohon gitu kan, edit langsung. Ini bedanya Kidmaster langsung diedit aja di situ. Kalau dapat sinyal disimpan. Nah, kalau sudah munculkan sosok, kalau misalnya kita mau ngambil foto produk, video produk, itu selain produknya, munculkan sosok pemiliknya, kalau bisa, gitu kan. Walaupun tidak ngomong, ya, walaupun tidak vokalnya tidak keluar, tinggal nanti di-shoot, kita lagi apa di-shoot, tidak harus lihat kamera ya, maksudnya kadang-kadang sadar kamera, halo, lagi syuting malah dada halo barang, gitu kan. Nah, seperti itu. Disimpan dulu Mbak, disimpan kalau belum seperti edit, boleh nanti edit di rumah. Nah, itu cara syuting gambar itu. Kalau sudah diedit di rumah, disimpan ini sebagai pembuka atau nanti sebagai apa ya, bisa dikatakan footage di depan setelah intro. Intro ada footage kita lagi metik kayak tadi kan cuma 10 detik kita potong-potong lah, nanti kita masukin sebagai footage awal saja, baru ke materi utamanya. Produk-produknya, jenis-jenisnya, kemudian namanya, kemudian salah satunya ada pada saat dipakai. Kemudian testimoni selesai, kalau misalnya pesan mau di mana, mau hubungi siapa, ada di belakang, baru outro. Kurang lebih seperti itu. Silakan Mbak Fitri gantian. Bu Fitri, monggo. Terima kasih banyak Pak Ari. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, saya Alfi ya, dari Jakarta. Produk yang lagi saya tekuni saat pandemi ini, saya memasarkan produk-produk frozen. Saya sebagai agen gitu. Berarti bukan produksi sendiri ya Bu ya? Hanya memasarkan. Ya, bukan. Betul. Jadi saya mencari kegiatan yang lebih simpel ya, yang praktis. Jadi saya memasarkan salah satu produknya itu ya makanan frozen ya. Dia adalah chefnya itu pemenang lomba kuliner kuliner lokal ya, yang diadain oleh Kecap Bango gitu ya. Nama produknya ayam madu si Bangkong. Produknya dari Bandung, jadi saya mau sebarkan di Jabotabek. Saya sebagai agen di Jakarta. Nah, jadi saya merasa pentingnya materi promosi ya. Materi promosi baik berupa postingan ataupun video ya, postingan brosur, e-brosur ataupun video. Nah, mungkin dari materi itu bisa mengundang minat para reseller dan konsumen seperti itu. Satu lagi produknya adalah ya saya memang memasarkan makanan Bandung ya. Satu lagi itu cuanki. Jajanan cuanki itu kan udah pada tahu ya, seperti bakso campur gitu. Iya betul. Iya. Favorit saya dulu Tangerang. Iya. Nah ini saya ingin produk itu ingin dibedakan ya, karena sekarang banyak beredar cuanki yang aci gitu ya. Sementara kalau saya itu cuankinya baksonya bakso sapi, tahu siomainya adalah tanggiring. Jadi mungkin kalau lewat video itu bisa divisualisasikan gitu. Betul. Oke. Monggo Mbak Rizky. Iya Bu, jadi memang sangat penting ya bagi kita bisa mempromosikan produk kita, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ya Bapak Ibu. Kalau kita mengandalkan hanya jualan offline itu memang tidak bisa seperti saat kita kondisi masih normal. Sekarang kita memang harus bisa go digital ya teman-teman. Nah di kelas ini insya Allah saya dan Kak Ari pengen membantu teman-teman gimana caranya agar teman-teman bisa mempromosikan produk teman-teman semua supaya bisa dikenal, lebih memperluas lagi marketnya seperti itu. Kak Ari ada yang mau ditambahkan? Kalau untuk produk-produk orang lain, apalagi sudah punya brand, saran saya mungkin Bunda bisa tanyakan dulu ke mereka punya materi digital nggak? Kalau mereka punya materi digital, kita tinggal pakai, tinggal disentuh sedikit. Kalau mereka belum, Bunda yang menawarkan jasa. Bunda menawarkan jasa. Ini produk Anda sudah saya buat seperti ini. Otomatis kan Bunda sebagai kepanjangan marketing di lapangan gitu ya. Nah, siapa tahu nanti teman-teman yang lain atau dari pusat kita sebelum kita share, coba kita minta komunikasikan ke produk pembuatnya dulu, minta izin dan sebagainya atau apa, karena memang biasanya mereka menyediakan materi itu sih Bu. Nah, kalau tidak puas ya kita minta izin. Memang memang sudah ada, cuman kan boleh dibilang nggak terlalu banyak. Sementara kalau kita belajar optimalisasi ya di sosmed itu kayak di IG kayak gitu ya, itu kan mesti posting ya, bukan mesti ya. Itu untuk bisa optimal itu sehari posting harus 3 kali gitu kan, katanya gitu kan ilmunya.
bayangin kalau sehari 3 kali sebulan tuh berapa gitu kan. Jadi dari materi yang dari pemegang brand itu ada, cuman kan mungkin seminggu 2 minggu udah selesai Sedikit gitu. ya. Iya. Materinya sedikit ya Bun ya. Oke. Jadi kita harus Karena apa? create. Kalau Jadi saya create, saya ciptakan lagi. sendiri. Misalnya kalau kita bikin sendiri, itu kalau mereka tahu dan video ibu bagus, itu bisa diminta loh. Ya Ini silakan aja kan, Ibu saya bagus. masukin logo-logo saya juga. Nggak apa-apa. Mm-mm. Dimintanya bukan diminta untuk mereka pakai, enggak. Diminta untuk mereka, maksudnya distributor yang lain juga seperti itu. Nah, ibu nanti kalau sudah belajar, persiapkan sendiri untuk ngajari mereka. Kelebihannya kalau belajar di kita gitu, ibu udah bisa, nanti pokoknya kita dampingi sampai bisa. Kemudian nanti ibu udah bisa menciptakan video-video bagus, mereka suka. Nah, ibu persiapkan diri, Bu, bagaimana kalau nanti kita bukakan kelas, kemudian distributor yang lain ibu yang ngajarin, ya disiapkan diri untuk itu. Nggak, saya sih belum sejauh itu. Ya karena gini kan, saya mengembangkan reseller. Jadi si reseller itu saya bekali. Jadi setelah saya produksi satu materi promosi, lalu saya perbanyak disertai logo-logo reseller saya. Oh ya. Jadi mereka tinggal posting-posting jalan. di WA status. Betul. Iya. Ibu sudah buka akun di Instagram Ads kah? Iya, sudah. Iya, karena ada perintah 3 kali untuk upload ya. Kalau saya optimalisasi itu 1 hari 7 kali, Bu. Bukan 3 kali tapi 7 kali. Iya, makanya kan 7 kali lagi. Wah, itu memang mesti lebih sering lagi. 7 kali. Ini yang organik ya, jadi harus lebih sering. Betul. Kemudian kita bagi nih. Ibu punya satu video durasi 10 menit, itu jangan dihabiskan 10 menit. Dibagi 10 detik, 10 detik, 10 detik dapat 6 video kan. Kalau 1 menit kan 60 detik. Ibu kita bikin videonya yang 10 detikan aja yang untuk dibagi setiap hari. Misalnya nih, ini kenapa saya jadi ngajarin Instagram Ads ya? Gak apa-apa. Saya bisa langsung dipraktekin. Bonus ya Mbak Rizky, oke. Ya, kalau pagi, perhatikan, Ibu kalau mau posting diperhatikan dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Jangan pernah posting di jam 7 sampai jam 12. Orang yang ngelihat jarang. Iya. Nah, bangun jadi tidur pada buka HP kan ya. Otomatis, apalagi kalau ada status teman gitu, kadang-kadang gatel, kepingin lihat statusnya apa sih, gitu. Karena video itu dibikin 10 detikan saja untuk memancing. Jadi video pertama jam 5, video kedua jam 6, video ketiga jam 7. Itu videonya nyambung. Gitu. Videonya nyambung. Karena kalau kita misalnya nih, kita pasang di status WA, itu kan nyambung. Status hari ini tuh tetap selama 24 jam kan belum dihapus. Iya. Jadi statusnya berurutan. Jam 5 muncul di pertama video sebentar, kedua, ketiga. Jadi videonya juga nyambung. Oh, ini video dari 1, 2, 3 itu nyambung toh gitu. Nah, sampai ketiga di-cut dulu, jangan di boom-boomnya nanti pada saat kalau siang kita masih sambung deh. Kalau saya punya 10 video, saya bagi 3 di pagi, kemudian jam 12 sampai jam 1 saya naik lagi 2 video. Kemudian dari jam 5 sampai jam 9 malam saya naik 4 video. Boomnya ada di jam 8. Jadi yang jam 8 itu yang ini ya, yang udah gabungan lagi gitu. Bukan gabungan, video yang terakhir itu boom. Jadi istilahnya kalau kita punya cerita, kita cerita ditunggu-tunggu orang gitu ya, ditunggu-tunggu orang. Iya, betul. Klimaksnya ada di situ jam 7, jam 8. Karena sebelum mereka nonton sinetron, biasanya jam segitu tuh pada makan, habis maghrib makan, nah ambil lihat iseng tuh sambil nunggu sinetron. Jadi intinya membuat 1 menit, full 1 menit, udah jadi dipotong-potong gitu ya? Bukan, beda lagi.
Nanti beda lagi. ada triknya sendiri. Jadi kalau misalnya gini Bu, kita bikin video panjang nih ya, dari misalnya dari ibu atau anak kecil, kita mau anak kecil lagi makan produk frozen, minta ke mamanya goreng, kemudian goreng disajikan ke meja, kemudian dinikmati bareng-bareng, bumnya ada. Nah, pas mereka makan enak, kasih jempol, kasih apa, sebutkan sebutkan mereknya, sebutkan apanya, itu ada bumnya, ada di malam. Nah, prosesnya ini Bu Fitri, masa cuma bikin video cuma anak lagi jalan ke ibunya bawa produk. Nah, produknya kelihatan kan, produknya kan ada mereknya, tapi tidak di zoom, biarin aja biar orang penasaran gitu kan. Bawa apa sih? Tahu-tahu di video kedua muncul lagi anak ibunya pas lagi nyobek gitu kan, lagi nyobek. Nah, itu di zoom tuh mereknya. Oh, ini dia. Mau dibikin apa ya? Nah, mau digoreng, cut lagi, dimasukkan ke video yang ketiga. Ternyata bisa dikukus, bisa digoreng, bisa bisa di crispy dan sebagainya gitu. Kemudian sebelum disajikan, ibunya kita bikin skenario yang, aduh, ada yang lupa cut. Orang akan penasaran, apa nih? Kan tinggal nyajiin aja, apa ada yang lupa ya? Ibu pasti ditunggu videonya tuh. Nah, intinya di sini kalau ibu mau bikin video, semua saja, jangan lupa konsep. Betul Tulis sekali. dulu. Ditulis. Ibu mau bikin video apa, tulis dulu. Walaupun nanti bikin videonya belakangan, karena pada saat ibu, wah ini bikin video bagus nih, langsung ibu ambil HP, klik catatan, kan ada note di situ kan, biasanya sudah ada bawaannya note, catat. Saya mau bikin video ini, shootingnya ini dah, simpen dulu. Videonya ngambil kapan lagi nggak apa-apa. Karena ide itu datangnya cuma satu kali Bu, satu kali. Nggak mungkin ide itu muncul lagi. Gitu. Nah kemudian habis itu baru, nah yang malam ibu masukin video itu. Nah dalam editing itu, kalau kita punya video dari pagi, dari mulai anak-anak bawa itu merengek kepada ibunya untuk dibuatkan dan sebagainya, kita langsung jadi satu 1 menit misalnya. Nah baru kita setting nih, ini yang kira-kira mau dikenalkan langsung ini atau ada intronya ya, footage apa yang bisa ditambahkan ya. Kemudian nah di situ mulai nih kita mulai main imajinasi, memantaskan, matching gitu kan, antara background kemudian dengan apa. Nah nanti ilmunya ada di cara ngambil video ya, cara ngambil video. Jadi ada pencahayaan, kemudian ada pengaturan kontras dan sebagainya. Nah setelah itu baru ibu lihat dulu, pada saat mau menaikkan, selesai editing nih, ibu mau naikkan nih, dicek dulu Bu, di jam itu kompetitor naik nggak. Kalau kompetitor nggak naik, buru-buru masukin, tetep gitu. Tapi kalau ada kompetitor, tahan 5 menit baru ibu ngirim. Itu caranya seperti itu. Nah kalau sudah, nanti di jam berikutnya. Kalau untuk produk orang lain, nah sekarang kita ke cuanki. Cuanki itu yang dijual bentuknya sudah matang atau dalam kemasan? Kemasan masih Tinggal mentah. makan. Oke. Berarti ibu punya 3 produk. Ibu punya 3 produk. Yang sudah siap makan, kemudian dalam kemasan yang mentah, dan dalam kemasan yang matang. Itu ya, ada 3 produk. Tinggal nanti sasaran penawarannya kemana. Nah kalau ini ke marketing murni nih, onlinenya nanti bisa dikerjakan dengan skema yang pertama tadi, yang frozen. Nah kalau yang ke kalau offline-nya, nanti kita bahas di lain waktu. Nah kalau untuk cuanki, asik nih kalau ngomong kuliner, waduh, gak ada bosennya. Saya ngambil video paling seneng kuliner, paling seneng. Yang lain suka gitu, tetap saya ambil gitu. Misalnya produk-produk selain makanan gitu ya, tetap kita ambil gitu. Tapi kalau makanan itu ada beberapa tahapan yang kadang-kadang harus diulangi. Goreng geseng, ulangi lagi gorengnya, misalnya goreng gosong gitu. Ya kemudian persiapannya panjang, dan itu yang bikin tantangan. Selain konsep yang sudah kita buat sebelumnya, saya mau nyiapin apa nih ya,
Oh, cuankinya, kemudian tusuknya mau digoreng atau ada penambahan lain apa langsung digoreng? Oh, ada telurnya nih, mau tambahin apa lagi? Nah, ribetnya di situ saya suka. Dan itu adalah semakin banyak bahan yang digunakan, semakin banyak tantangan pada saat pengambilan video. Kalau editing gampang, Bu. Saya bilang kecil kalau editing. Kecil. Iya. Karena bahannya sudah ada dari kita syuting video tadi, nah tinggal dimasukkan ke KineMaster. Kalau sudah dimasukkan, Ibu Iya. tinggal tunggu perintahnya Mbak Kiki. Mbak, aku mau video yang ada agak kabut-kabut gitu. Oke. Ibu klik video, kemudian masuk ke timeline di bawah, kemudian nanti masuk ke misalnya mau dikasih efek apa, ada lapisan klik, ada FE klik. Nah, Ibu tinggal pilih tuh efeknya mau digunakan apa. Nah, Iya. biasanya nih kalau pendatang baru atau pengguna baru itu penasaran, semuanya diklik, dicobain semua. Campur aduk, gado-gado. Iya. Nah, makanya nanti kalau untuk makanan, Ibu yang paling bagus pakai efeknya ini. Sepengalaman saya, nanti boleh divariasi boleh. Kalau untuk produk yang misalnya jam, Pak Beni pengalaman saya handle puzzle untuk anak-anak gitu kan. Ini yang sering saya pakai ini karena pada saat saya kembalikan ke perusahaan, kemudian perusahaan naik ke Shopee, lumayan meningkatkan penjualan videonya gitu kan. Dipakai ini. Transisinya kalau kita bisa pakai transisi itu mungkin kalau ada yang sebagainya belum paham ya. Perpindahan antara video pertama ke video kedua kan ada jeda tuh. Biar kelihatannya bagus, nanti ada yang video pertama mengecil, video kedua nanti membesar. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau tidak dikasih transisi lucu. Kayak berhenti langsung ganti gambar gitu. Jadi kaku. Nah, itu. Nanti kita kalau untuk editing Mbak Kiki jagonya. Nanti untuk yang lain paling ya kayak gini. Saya hanya berbagi pengalaman apa yang sudah saya kerjakan, kemudian beberapa project dari teman-teman, produk-produk yang sudah saya kerjakan, kemudian masuk ke marketing online-nya tentang bagaimana menjalankan bisnis lewat misalnya kita pakai Facebook Ads, pakai Instagram Ads gitu, insya Allah bisa. Silakan, saya kembalikan ke Mbak Kiki, monggo. Oke, terima kasih Kak Ari sudah menyampaikan banyak hal ya. Dan insya Allah sangat membantu buat teman-teman semua nanti saat mau memulai editing. Jadi yang pertama, sebelum kita memulai editing, yang perlu teman-teman siapkan adalah konsep dulu. Mau seperti apa alur dari video yang mau teman-teman buat. Nah, sekarang apakah ada yang mau praktek untuk editingnya? Nanti mungkin bisa kami bantu untuk tekniknya. Mungkin Mbak Riri mau praktek atau Bu Alfi. Semuanya sudah ini ya, sudah install KineMaster dan sudah premium ya. Sudah. Iya, sudah. Ya, monggo atau Pak Beni mungkin mau coba untuk share screen, mau praktek KineMasternya. Tadi saya udah nyoba-nyoba yang Get Project itu, cuman pas mau ngunduh itu emang agak lama, jadi akhirnya saya tinggalin lagi. Oh iya, kalau saat pengunduhan itu untuk KineMaster tidak boleh ditinggal ya Kak Ari ya, tetap harus ditunggu sampai selesai. Kalau ditinggal hilang. Ya, kalau keluar ya, dan Get Project itu biasanya lumayan agak gede Pak Bedi. Kalau Get Project lumayan gede. Dan, saya sendiri kalau bikin Get Project itu saya hanya memperhatikan saja, jadi tidak pernah saya pakai Get Projectnya, cuma lihat dia pakai ini gitu. Itu munculnya juga baru awal-awal ini sih. Kalau saya lebih suka bikin sendiri dari awal. Get Project itu hanya untuk gambaran untuk kita gini. Tapi kebanyakan kalau untuk UMKM Get Project itu diambil yang intro. Kalau milih yang tengah-tengah nggak nyambung. Betul. Nggak nyambung. Jadi harus kita pilih-pilih Get Projectnya yang mana. Oh, penggunaan efek misalnya. Oh, penggunaan stiker dan sebagainya gitu. Ada yang nggak pas karena ada yang ABG banget saya lihat gitu kan. Ada yang sederhana banget. Ada yang eksklusif banget. Kalau kita ngambil ini bagus nih,
begitu lihat 50 MB mikir saya untuk download. Itu mungkin bisa di share screen ya, atau kalau diperkenalkan saya tak share screen sederhana aja, bikin apa. Nah, tapi sebelumnya kita bikin konsep sederhana dulu. Jadi walaupun baru belajar, langsung ke konsep dulu aja. Kita bikin konsep seperti ini. Intro 10 detik. Kalau saya biasanya saya catat ya. Saya catat, kemudian video promosi jam dari kayu. Oke. Kemudian bawahnya saya cari intro berapa detik. Kemudian nanti masuk footage pertama, videonya kita shoot gambar. Kemudian yang kita butuhkan apa lagi? Ada musik, ada background, ada apa-apa. Nah, kalau sudah premium, silahkan ambil video semuanya, download semuanya yang sudah ada karena free gitu kan. Tinggal download dulu aja, sudah tidak keluar kuota lagi karena teman-teman sudah premium. Kemudian efek-efek transisi ambil semuanya dulu, yang kira-kira bagus gitu kan. Kan itu bisa dilihat dulu sebelum kita download ya, kita dilihat di play dulu, bagus nih, download, bagus, download. Nah gitu, karena menjaga pada saat nanti teman-teman premium sudah habis itu masih terpasang. Cuma kalau premiumnya sudah habis, yang paling sebel adalah muncul watermark di pojok kanan atas, paling itu. Tapi kalau yang asetnya sudah kita unduh, itu udah enak. Nah, kemudian aset itu kita tulis. Saya mau intro, yang saya gunakan lagunya ini, backgroundnya ini, kemudian stikernya ini. Teks apa ya? Munculnya misalnya pertama kali apa sih yang umum gitu. Nah, kalau misalnya ragu-ragu dalam penyusunan konsep, kita nonton dulu video-video produk yang ada di YouTube, sampel. Oh, pertama kali mengenalkan siapa produsennya. Nah, kemudian baru masuk ke konten. Setelah intro, konten. Oke, konten nanti saja karena masa panjang. Kita bikin intro dulu. Oke, Mbak Rizky silahkan langsung share screen saja. Teman-teman bisa ikut, monggo. Kalau enggak dilihat dulu, tidak apa-apa. Yang penting sudah ini untuk ini itu. Kita bikin intro dulu saja ya. Cari dulu aplikasinya di mana. Oke, sudah. Sudah terlihat? Sudah terlihat belum, Kak Ari? Belum, Mbak. Oh, belum. Sorry. Sekarang sudah terlihat? Sudah. Oke. Sudah. Kalau untuk sebelumnya itu saya memang buat intronya melalui itu ya, Get Project. Nah, ini teman-teman juga bisa membuat dari awal. Misalnya ini tampilan awalnya ya teman-teman. Jadi kita langsung klik aja buat baru. Lalu untuk di sini kita pilih aspek rasio. Ini tergantung kita mau pakai size yang apa. Apakah mau yang 16:9? Nah, ini size-nya seperti tampilan di YouTube. Kalau untuk yang 9:16 ini untuk tampilan IGTV biasanya ya. Kalau yang 1:1 ini biasa untuk share di feed Instagram dan lain-lainnya. Nah, ini dipilih sesuai dengan yang teman-teman inginkan untuk size-nya. Ini saya contohkan untuk yang 1:1. Nah, ini sebenarnya sudah saya jelaskan di video yang saya share itu untuk tadi pagi ya teman-teman. Saya langsung aja. Wifi-nya ini pakai kuota. Nah, ketika teman-teman memulai project, tampilannya akan seperti ini. Saya coba buat 39. Aduh, tas nggak tak bawa lagi. Ada itu sih. Selanjutnya kita di sini bisa menambahkan media, menambahkan lapisan, audio,
Nah, ini sudah ada menunya di sini ya teman-teman. Jika teman-teman ingin menambahkan media, misalnya yang di belakang ini adalah Pakai latar yang ya. uang tadi. Pakai uang tadi kan? Kak Arif. Oke. Oke, di sini ini adalah latar ya teman-teman, dan ini adalah playhead. Ini bisa kita gerak-gerakan. Nanti kita mau menambahkan lapisan di mana itu ditentukan dari letak atau posisi playhead di sini. Nah, untuk background atau latar ini juga bisa kita tambahkan. Misalnya ini kan warna putih ya. Ini mau kita tambahkan yang lain juga bisa. Kita bisa ketikkan di klik di media, lalu kita pilih background yang kita inginkan. Sebentar. Terlalu banyak folder ini, sebentar. Contohnya beda background ya. Ini saya belum persiapan background jadinya sebentar, agak lama. Duh, isinya ginian semua. Ya, saya kasih contoh ini aja deh. Nah, ini adalah background ya teman-teman. Jadi letaknya adalah di samping seperti ini. Nah, nanti teman-teman jika ingin menambahkan, misalnya di awal nih mau ditambahkan logo teman-teman atau judul gitu, nanti bisa diklik di lapisan, kemudian untuk menambahkan teks bisa klik di teks ini, lalu ketikkan judul dari video yang mau teman-teman sampaikan. Misalnya mempersembahkan, saya ganti dulu warnanya biar kelihatan. Nah, ini teksnya bisa kita edit fontnya seperti ini. Sebenarnya lebih asik backgroundnya itu kalau memang kita bikin footage sendiri ya Kak Ari. Kita kita Ya, kita sendiri. nyiapin. Jadi memang Betul. harus, konsep itu penting banget sebelum teman-teman edit di sini kan. Kalau di KineMaster ini kan aplikasi editing ya. Kalau untuk capture-nya teman-teman bisa ambil dulu seperti itu. Jadi nanti bisa lebih sinematik, lebih dramatis seperti itu. Kalau seperti ini kan hanya gambar-gambar yang digerakkan, yang bukan bergerak tapi digerakkan seperti itu. Nah, ini untuk cara menambahkan teks dan lain-lain. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan ya Kak Ari, teman-teman juga sepertinya sudah menonton. Iya. Cuma kan belum puas kalau dipraktekin sendiri, soalnya nanyanya bingung kalau lihat video. Nah, oke deh. Ya. Oke, jadi ini contoh saja. Saya sebenarnya kalau kalau tadi niatnya mau gini kan saya bisa persiapkan dulu video-videonya. Jadi saya ini belum siap. Kalau saya share ini juga mencari di galeri itu sangat banyak sekali. Nah, ini untuk contoh-contoh penambahan. Justru buat saya tantangannya seperti itu. Pada saat kita tidak siap, kita udah nyiapin video nih, tapi kita lupa footage-nya mau apa. Nah, di KineMaster kan background kan banyak. Jadi pada saat kita nggak dapat ide untuk bikin intro, di KineMaster sudah ada, tinggal nanti dibuat, disesuaikan aja sih dengan produknya seperti apa. Oh iya, Lanjut. betul. Nah, ini untuk teksnya, untuk di awalan supaya tidak terkesan kaku, ini bisa dianimasikan. Di sini ada pilihan animasi masuk. Ini adalah animasi saat teks ini masuk. Misalnya seperti ini untuk pop. Nah, ini banyak pilihannya. Saya contohkan satu aja untuk yang pop. Seperti itu, atau pakai yang ini ya. Huruf demi huruf. Nah, ini. Nah, ini backgroundnya kayaknya perlu ini ya. Diganti ya. Nah, ini untuk tampilan dari misalnya saat awal kita mau memulai ya. Nah, setelah ini baru nih kita bisa tampilkan sedikit demi sedikit pengenalan dari produk kita. Saya di sini nggak ada foto produk. Saya contohkan apa ya? Misalnya pakai stiker aja. Nah, ini kan tadi baru mempersembahkan. Nanti kita bisa langsung kasih judul produknya juga bisa. Sorry,
nggak pakai ini ya. Ini saya pakai Tadi saya udah mulai coba-coba sih. gimana ibu-ibu, ada ini nggak, ada kendala nggak saat editingnya mungkin? Tadi udah buat tapi sederhana aja. Nggak apa-apa. Nampilin foto-foto aja gitu. Iya, Iya. dari tadi kalau dikasih tugas misalkan kita nanti bikin intro gitu, misalkan 10 detik bikin intro, nanti bisa bantu dikoreksiin apa kenapa dan baiknya gimana gitu, kayaknya apa gimana. Bisa. Iya, nanti tetap ada tugas dari Mbak Rizky, kemudian nanti kita koreksi bareng-bareng. Tidaknya masukan bukan hanya dari kami, jadi dari teman-teman yang lain. Ada misalnya ini bagusnya gini, diutarakan saja, nggak apa-apa. Tidak harus dari kami koreksinya ya. Iya. Jadi misalnya Mbak Ririn yang buat, ada masukan dari Mbak Bini, kayaknya bagus kayak gini deh, langsung kita praktekin, bagus nggak? Nah, nanti terakhir baru kita yang ngasih masukan. Sebaiknya coba itu bagus semua nih, gitu sih Mbak. Setuju. Iya, jadi begitu. Memang nanti akan ada tugas itu supaya teman-teman bisa langsung praktek ya, dan nanti saling koreksi aja seperti itu. Dan ini contoh aja ya, karena saya nggak ada foto produk, saya pakai stiker yang ada di KineMaster. Seru sih kalau main KineMaster nih. Kadang-kadang kalau anak-anak yang ini ya suka kecanduan game, dipakai ini malah jadi kreativitasnya terasa. Nah, ini bisa disusun. Sayangnya saya nggak suka main game ya. Gak apa, sekarang kan jadinya ini ya, ada kebutuhan lain. Ini contoh aja. Jadi memang nanti kita tinggal masukkan aja footage-nya. Kalau teman-teman sudah mengambil gambar, nanti kita tinggal rangkai di sini, kita edit, kita tambahkan efek dan lain-lain gitu. Ini saya backgroundnya masih polos banget ya, jadi kalau kasih transisi kayaknya kurang bagus. Ini saya tambahkan media yang ada gambarnya aja. Nah, contohnya dari sini, dari ini kan latar ya, atau background, dari misalnya ini isinya video, lalu di sini juga video. Nah, ini perpindahan antara video 1 dan video 2 kan terkesan kaku. Coba saya play dulu. Nah, langsung jelek berubah. Nah, ini bisa kita siasati dengan adanya transisi seperti itu. Nah, ini cara menambahkan transisinya, kita klik tanda plus, lalu kita cari efek transisi yang mau kita tambahkan. Nah, ini ada previewnya, jadi sebelum kita centang bisa kita cek dulu. Dan ini kok backgroundnya saya ganti dulu ya. Sorry, bukan lapisan, tapi di media.
Nah, itu jadi adanya transisi itu membuat eh, perpindahan antar video itu bisa lebih hidup ya, lebih menyatu seperti itu. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan aja. Nah, untuk apa namanya ini animasi sendiri, ini juga ada animasi keseluruhan, ada animasi keluar. Tadi kan kita sudah masukkan untuk animasi masuk ya. Kalau animasi masuk itu pas awal file itu masuk. Kalau animasi keseluruhan itu saat gambar itu atau apa ya namanya ya, aset itu kita masih berjalan dalam playhead. Jadi ini akan menjadi efek keseluruhan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi tiga-tiganya dipakai. Tidak Animasi harus. masuk, animasi keluar, sama keseluruhan. Disesuaikan aja. Kadang memang ada yang dibutuhkan saat video itu berjalan, animasi itu terus berjalan. Tapi ada yang memang dibutuhkan hanya pas saat masuk dan keluarnya saja, seperti itu. Nah, seperti ini. Itu dari transisi ya. Dan efek tadi yang di sini juga sudah. Selanjutnya coba kita masukkan audio ya. Untuk audio kita bisa klik di bagian audio. Nah, ini banyak yang sudah saya download dari aset KineMaster. Nah, teman-teman bisa download di bagian ini ya, yang ada seperti rumah. Ini adalah toko aset KineMaster. Nanti kita bisa download aset dari sana. Ini contoh aja. Saya masukkan ini. Suaranya belum keluar ya? Belum. Saya belum ini ya, belum share. Bentar. Gimana ya? Sorry. Kok nggak keluar ya? Mbak Ari, kalau kita download banyak itu nanti nggak memperberat itu ya, apa memori atau apa gitu, nggak ya? Berpengaruh. Itu berpengaruh juga. Oh, berarti kita seperlunya aja apa baiknya download mumpung masih dapat yang premium nih? Ya seperlunya, tapi kalau kita pas lihat-lihat nih kira-kira nih bakal nanti dipakai gitu, nah itu download aja gitu. Oh iya, oke. Seperti itu untuk cara penambahannya. Dan di sini kita bisa juga dubbing, atau di sini adalah rekaman langsung dari suara kita ya. Misalnya kita mau menjelaskan produk ini, produk donat madu apa ada penjelasannya, itu bisa kita dubbing melalui menu rec ini. Jadi ini adalah rekaman gitu. Teman-teman ada pertanyaan? Mungkin ada yang ingin diketahui? Kayaknya nanti pertanyaan kalau udah praktek lebih dalam tuh kayaknya pasti banyak pertanyaan. Betul lah, ini mending teman-teman aja yang langsung praktek. Siapa yang mau share screen mungkin? Mungkin ditugasin aja kali Mbak. Cara share screen gimana sih? Sebentar, ini saya kembali. Cara share screen itu ada di bagian titik 3. Ini saya kok nggak bisa geser sebentar. Sebentar ya. Titik 3 ini. Bagikan layar atau apa ya? Betul, ada bagikan layar di sana. Bagikan layar, terus saya bagikan layar ya? Iya, bisa bagikan layar. Ya, saya udah apa belum? Ini masih, iya sudah Bu Alfitri ya, sudah. Terus ngambil materinya dari mana? Nah, itu tinggal keluar aja, klik yang lingkaran di tengah, yang pojok bawah, terus beralih ke KineMaster-nya.
Bentar. Titik 3 lagi, enggak? Bukan di bagian lingkaran yang bawah yang biasa buat keluar. Jadi keluar dulu dari, Oh, ya, keluar dari oh, gambarnya dulu. Nah, terus di ambil sini ambil KineMaster. KineMaster. Bukan ngambil dari galeri, bukan? Di KineMaster dulu. Oh, Ini mau membuat projectnya kan? oh enggak, yang udah jadi aja. Oh, yang udah jadi boleh Kalau langsung buat dari. lama dong. Oke, siap. Berarti bisa langsung dari galerinya atau di mana tempat Dari galeri ya, filenya disimpan. dari galerinya ya. Ya, ini udah Ini buat ini di KineMaster ya. ini udah tampil yang Sudah. seleraku ini. Sudah, yang cuanki Oh, sudah. tinggal di play ya. Iya, boleh. Nah, Playheadnya bisa dari ini saya depan. buat, ini sederhana. Mm-mm. Ini sederhana, jadi supaya dikomentari, Oh iya, betul, nggak supaya apa-apa. Mm-mm. ada yang ngasih usul. Oke. Iya, cuman segitu aja. Oh ya, tadi di bagian akhir untuk soundnya masih ini ya, masih belum pelan ya. Nanti bisa dipelankan supaya jatuhnya lebih halus aja. Untuk mengakhiri ya. Iya, terus untuk Iya. transisi transisinya mungkin nanti bisa Transisi. lebih disesuaikan lagi. Sepertinya untuk tadi yang ada background merah itu menurut saya kurang sesuai mungkin ya. Oh iya. Sama kalau untuk pengambilan gambar, pengambilan video ini jagonya Kak Ari. Kalau saya sebenarnya belum begitu jago untuk pengambilan video. Tapi untuk editing insya Allah bisa. Mungkin Kak Ari nanti bisa menambahkan. Oh, belum on ya. Ini juga lewat KineMaster ya, Bu? Iya. Oh iya. Ini ngambil yang dari galeri. Dari apa namanya? Get Project. Iya. Oh iya. Get Project itu kan memang dia tuh semacam template ya. Jadi nanti kita tinggal edit. Udah jadi ya. Ini sudah bagus. Ini untuk foto-fotonya berarti sudah ada dari pusatnya ya. Bukan kita ngambil foto sendiri. Kalau yang ayam madu kebetulan yang ini udah ada stok dari pusat. Oke. Untuk yang di share barusan ini sudah bagus, yang pakai Get Project tadi ya. Untuk yang awal mungkin permainan transisinya lebih disesuaikan lagi mungkin ya, Bu ya. Yang lain mungkin menanggapi boleh. Atau ada yang mau share screen juga, mau langsung praktek, nanti bisa kita belajar bareng-bareng. Bu Yusrin, di sana sudah jam berapa sekarang? Sudah jam 11. Oh, Masya Allah. Sudah jam 11. Iya, udah malam ya. Oke, gimana teman-teman yang lain? Ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang ingin disampaikan? Monggo. Nunggu dikasih tugas aja kali Mbak. Nanti kan kita jadi bisa ke-push untuk usaha bikin gitu. Oke. Kalau dipaksa jadinya. Tugasnya teman-teman nanti membuat video produk masing-masing. Dan sebelum itu siapkan dulu. Ini saya nutup screen-nya gimana ya? Itu diklik aja. Biasanya di bawah itu ada selesai. Udah nutup sana. Maaf nih ya, saya mau nggak bisa nutup. Oh, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, dilanjut aja. Nah, untuk tugasnya seperti itu ya teman-teman. Jadi buat video untuk promo masing-masing, untuk produk masing-masing ya. Nah, nanti saat teman-teman editing video itu otomatis kendala-kendala tuh biasanya muncul, dan di situ baru teman-teman
muncul pertanyaan-pertanyaan. Biasanya sih seperti itu ya. Nah, ini mumpung teman-teman juga untuk KineMasternya sudah premium, jadi dimaksimalkan nanti untuk pembuatan videonya supaya bisa lebih meningkatkan lagi untuk promosinya ke media sosial ya. Seperti itu. Ini nggak bisa di stop share screen-nya, Bu? Iya, gimana Di caranya? klik di luar. Berhenti berbagi. Nah, Oke. betul. Ya. Udah. Sudah. Bu Titi, alhamdulillah sudah hadir di sini. Gimana kabarnya, Bu Titi? Bisa di-unmute dulu ya. Biar suaranya keluar. Assalamualaikum, Bu Titi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Baru gabung, Mbak. Tadi hujan deras enggak? Oh, Baru Masya Allah. Bu Titi di daerah mana ya? Demak. Oh, di Demak. Masih jam 9 ya berarti ya. Ya. Oke. Kalau Bu Yusrin ini yang sudah jam 11 malam di sana. Kalau Bu Titi ada bisnis apa yang sekarang sedang dijalani? Bisnis aku sama jahitan. Oh, jahitan. Kalau Bu Titi sebenarnya sudah kenal saya mungkin agak lama ya. Jadi untuk editing video sudah lumayan. Kalau kendala selama ini, ada kendala nggak saat editing video? Ya masih gimana ya, Mbak. Setiap buat itu masih ada kendala, masih perkenalan dengan alat-alatnya KineMaster sih. Oh ya. Tapi pernah membuat project di KineMasternya? Kemarin pernah, tapi ya masih semrawut sih. Nggak apa-apa, yang penting praktek. Kalau sudah praktek biasanya nanti ada kendala-kendala gitu kan, itu bisa nanti ditanyakan kepada saya atau Kak Ari, atau nanti teman-teman yang lain bisa membantu kalau ada yang sudah bisa juga, seperti itu. Kemarin dia coba ikut sama Mbak Latifah itu buat undangan private. Oh iya, pakai KineMaster juga? Iya. Oh iya. Jadi kalau untuk tekniknya tuh sebenarnya sama. Kalau di KineMaster itu kan untuk editing ya. Jadi sudah ada bahan-bahan, kita edit di KineMaster. Kalau untuk produk biasanya yang menjadi tantangan itu adalah pengambilan gambar atau pengambilan video. Itu nanti kita bisa belajar sama Kak Ari. Kak Ari masih on malam ini? Atau sedang apa ini? Teman-teman ada yang ingin Ya, ditanyakan? gimana Mbak? Boleh? Iya, karena ini sudah jam 9 dan ada yang Iya. teman-teman di sini dari Ambon, Masya Allah sudah jam 11 malam. Iya, dari Ambon udah jam 10, jam 11. Iya. Oke. Tengah malam. Monggo, mungkin saya pamit undur dulu karena memang waktunya sudah selesai, dan nanti jika ada yang mau ditanyakan atau mau kita sharing, kita di grup aja. Monggo, kalau untuk semua pertanyaan mohon untuk tidak japri. Karena pertanyaan itu barangkali teman-teman yang lain juga butuh. Jadi nanti setiap pertanyaan harus di grup aja. Betul. Jadi biar yang lain juga tahu. Gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Rizky semuanya. Salam sehat, semangat ya. UMKM harus bangkit, harus lari, bukan hanya merambat sekarang. Oke, terima kasih. Gitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ari. Sama-sama. Jadi untuk pertemuan Makasih. kali ini cukup sekian ya teman-teman. Saya pribadi mohon maaf jika dari awal sampai akhir ada yang kurang berkenan. Nanti selanjutnya kita bisa langsung sesi diskusi di grup WhatsApp yang sudah disediakan. Oke. Teman-teman bisa live untuk malam ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.